Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi polimorfisme dan kami menyediakan pukul 23.52. Nah, di sini kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di latar belakang ini seiring berkembangnya sebuah aplikasi. Bang, sabar lo bang. Oh, Tak perkenalan lo. lupa saya bang. Perkenalan lo. Kita balik lagi ya. Nah, perkenalkan, nama saya Ayat Rasya Isami Saputra. Saya Pandu Dinata. Saya Galih Wahyudiono. Saya Maulana Dwi Mesyadi. Nah, kita berempat ini udah perkenalkan. Langsung kita masuk ke materi. Nah, di latar belakang ini, seiring berkembangnya sebuah aplikasi, sering kali terdapat kebutuhan untuk menjalankan fungsi yang sama pada berbagai objek dengan cara kerja yang berbeda. Jika setiap objek harus memiliki metode dengan nama yang berbeda, maka kode akan menjadi lebih rumit, sulit dipelihara, dan banyak terjadi pengulangan. Oleh karena itu, pemrograman berorientasi objek menyediakan konsep polimorfisme yang memungkinkan satu metode dengan oleh banyak objek dengan perilaku yang berbeda sesuai jenis objeknya. Selanjutnya, pengertian polimorfisme. Nah, polimorfisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk dalam pemrograman berorientasi objek. Polimorfisme merupakan kemampuan suatu metode atau objek untuk memiliki lebih dari satu bentuk perilaku. Dengan konsep ini, referensi dari parent class dapat digunakan untuk mengakses objek child class sehingga metode yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda sesuai objek yang digunakan. Nah, polimorfisme ini juga adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas program. Nah, selanjutnya fungsi utamanya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk fungsi utama polimorfisme ini ada 4. Yang pertama itu ada meningkatkan fleksibilitas kode, yaitu polimorfisme memungkinkan satu metode digunakan oleh berbagai objek dengan perilaku yang berbeda. Dengan demikian, programmer tidak perlu membuat metode yang berbeda untuk setiap objek yang memiliki fungsi serupa. Untuk yang kedua, mengurangi penggunaan if-else yang berlebihan. Tanpa polimorfisme, program seringkali membutuhkan banyak percabangan untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan jenis objek. Dengan polimorfisme, pemilihan metode dilakukan secara otomatis sehingga kode menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Lalu yang ketiga ini mempermudah pemeliharaan program. Ketika terjadi perubahan atau penambahan fitur, pengembang cukup melakukan modifikasi pada kelas terkait tanpa harus mengubah banyak bagian program. Hal ini membuat proses perbaikan dan pengembangan menjadi lebih mudah. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu mendukung stabilitas sistem. Polimorfisme memungkinkan penambahan kelas baru tanpa mengubah struktur kode yang sudah ada. Kelas baru cukup mewarisi parent class dan mengimplementasikan metode yang diperlukan sehingga sistem dapat berkembang dengan lebih mudah dan terorganisir. Lalu selanjutnya ada di komponen utama polimorfisme, itu ada 4 juga. Untuk yang pertama itu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance merupakan mekanisme yang memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dalam polimorfisme, inheritance menjadi dasar terbentuknya hubungan antara parent class dan child class, sehingga child class dapat menggunakan atau memodifikasi metode yang dimiliki oleh parent class-nya. Lalu yang kedua, untuk method of reading. Method of reading ini adalah proses menulis ulang metode yang sudah ada pada parent class ke dalam child class dengan implementasi yang berbeda. Meskipun nama dan parameternya sama, setiap child class dapat memberikan perilaku yang sesuai kebutuhannya masing-masing. Lalu selanjutnya di yang ketiga ini, reference parents dan object child.
Polimorfisme terjadi ketika variabel bertipe parent class digunakan untuk menyimpan objek dari child class. Dengan cara ini, satu tipe referensi dapat digunakan untuk mengakses berbagai objek turunan tanpa perlu mengetahui tipe objek secara spesifik. Dan yang terakhir, ada dynamic method dispatch. Dynamic method dispatch adalah mekanisme yang digunakan Java untuk menentukan metode mana yang akan dijalankan saat program berjalan. Keputusan ini didasarkan pada tipe objek sebenarnya yang disimpan dalam referensi, bukan pada tipe yang disimpan dalam referensi. Mohon maaf, bukan pada tipe variabel referensinya. Mekanisme inilah yang memungkinkan satu metode menghasilkan perilaku yang berbeda pada objek yang berbeda. Selanjutnya, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis polymorphisme. Polymorphisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu overriding dan overloading. Keduanya memiliki tujuan yang sama, tetapi mekanisme kerjanya berbeda. Yang pertama, overriding atau polymorphisme dinamis. Overriding terjadi ketika child class menulis ulang metode yang dimiliki oleh parent class dengan implementasi yang berbeda. Nama metode, parameter, dan return tipenya harus sama dengan metode para parent class. Saat metode dipanggil, Java akan menjalankan metode berdasarkan objek sebenarnya yang digunakan. Oleh karena itu, overriding disebut sebagai polymorphisme dinamis karena pemilihan metode dilakukan saat program berjalan atau runtime. Yang kedua, ada overloading atau polymorphisme statis. Overloading terjadi ketika dalam satu kelas terdapat beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi memiliki parameter yang berbeda, baik dari jumlah maupun tipe datanya. Dengan overloading, programmer dapat menggunakan satu nama metode untuk beberapa kebutuhan yang berbeda. Pemilihan metode dilakukan oleh compiler sebelum program dijalankan sehingga disebut polymorphisme statis. Yang ini dua fase polymorphisme, yaitu polymorphisme statis, compile time, yang diantaranya di nomor 1 diterapkan menggunakan taktik method overloading, 2 terjadi di dalam satu kelas yang sama, 3 binding terjadi saat program dikompilasi. B. Polymorphisme dinamis atau runtime. 1 diterapkan menggunakan teknik method. 2 melibatkan kelas induk dan anak atau pewarisan inheritance. 3 binding terjadi saat program sedang berjalan atau dynamic dispatch. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan studi kasus overloading smart home. Nah, bentar, kepotong ini. Sih, di ke crop gitu, dapat. Nah, di sini terlihat ada kelas smart home dengan parameter ruangan, public void nyalakan lampu, atau logika lampu standar. Nah, ini membuat logika ini membuat mudah, gimana ya jelasinnya. Jadi satu logika ini dia universal. Jadi kita kalau mau menghidupkan satu lampu di satu rumah itu tidak memerlukan logika nyalakan lampu depan, nyalakan lampu belakang, nyalakan lampu tengah. Hanya cukup dengan void nyalakan lampu lalu ditambahkan logika overloading, maka kita bisa menghidupkan semua lampu dengan variabel yang sama. Seperti contoh ini, parameter public void nyalakan lampu. Ini untuk menyalakan lampu standar. Lalu kita menambahkan parameter untuk ruangan dan kecerahan lampu. Nah, kodenya adalah public void nyalakan lampu. Lalu kita inputkan ruangan dan angka level keterangannya. Nah, terus yang ketiga ada parameter ruangan, kecerahan, dan warna. Ini membuat lampu menjadi 3 mode, nyala, keterangan, dan rubah warna. Nah, untuk
langsung buka NetBeans ya kali. Kita masuk ke kode programnya. Maaf, belum Belum pindahan. dipindahkan. Bentar dulu ya. Ada gangguan, Bung. Ini saya. Maaf, lagi ada problem. Masa yuk. Kita buatkan source packet folder, kita polimorfisme. Oke, terus polimorfisme smart home. Oke, sini hapus. Oke, ini dihapus. Terus yang ini diganti menjadi smart home. Nah, ini bentar. Smart home. Oh, beda ya, bentar. Polimorfisme smart home. Oh, bentar. Nih, ini project properties status smart home. Kok nggak keganti? Tab. Belum bisa diganti ya? Bentar. Oh, belum ke save. Polimorfisme. Enggak, bentar. Ini tinggal diganti ya nih. Polimorfisme. Oh, ini. Polimorfisme. Nah, sip. Oke. Nah, seperti yang terlihat untuk default kodenya. Nah, ini public void nyalakan lampu. Nah, lalu print sistem lampu ruangan. Nah, lalu dinyalakan dengan settingan standar. Nah, untuk itu kita coba pertama. Sini control. Mana sih? Lupa. Gimana ya cara ALT ya? Ngeblokin ini. Bentar. Cuman ya. Oh, itulah. Nah, untuk itu coba kita ini kita running. Nah, jika ini untuk output standarnya. Terus kita coba untuk melakukan logika overloading. Nah, ini seperti yang terlihat. Ini string pertama ini menunjukkan ruangan. Terus ini yang 50 menunjukkan
angka terang, level terang. Nah, ya kita coba. Ini hapus dulu. Nah, seperti yang terlihat dengan satu kode program yang sama, satu variabel yang sama, dia bisa menampilkan dua output yang berbeda. Terus untuk yang ketiga, nah ini untuk ruangannya ada studio setup, level terangnya 100 dan warna. Ini warna biru neon. Nah, kita coba running. Nah, jadi metode overloading ini membuat kita lebih mudah lah. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk apa banyak buat variabel untuk satu lampu. Jadi dengan variabel nyalakan lampu ini universal. Kita tinggal buatkan metode-metodenya aja sih, metode overloadingnya. Nah, oke. Terus lanjut untuk yang kedua. Nah, studi kasus overriding. Nah, untuk overriding ini dia lebih gampang sih. Jadi kita membutuhkan satu superclass atau kelas induk. Terus kita buatkan subclassnya untuk anak ini. Jadi nanti dari kelas anak dia akan mewarisi apa sih namanya nih, sifat-sifat kelas induknya. Cuman nggak harus menggunakan sifat kelas induk. Jadi kita bisa gak ganti sifatnya pakai sifat kita sendiri. Nah, terus yang ketiga ada upcasting. Ini nih untuk kita memanggil subclass-subclassnya lah, atau memanggil variabel-variabelnya. Oke. Terus waktunya kita ini yang mana ya, RPG. Oh, ini mana ini, Control N. Salah. Lupa. RPG. Oke. Kita hapus. Enggak, itu enggak, jangan. Nah, yang ini kita hapus. Terus yang ini kita. Nah, oke. Seperti yang lihat, yang pertama kita mempunyai superclass. Nah, itu kelas karakter game. Terus yang kedua kita mempunyai subkelasnya atau kelas anak, yaitu kesatria. Dan yang ketiga kita mempunyai kelas penyihir. Nah, kelas kesatria ini mengoverride, kan, mengambil gimana ya? Mengambil karakter lalu di sifatnya tuh diubah jadi gimana ya? Menggunakan sifat dia sendiri. Jadi kan karakter game kalau dia nyerang, dia karakter melakukan serangan dasar tanpa senjata. Sedangkan si anaknya nih yang kesatria, kalau dia nyerang, dia pakai pedang Excalibur. Nah, nambah damage pula tuh. Dan yang ketiga ada penyihir. Penyihir kalau dia nyerang, dia mengeluarkan mantra bola api hitam. Nah, damage-nya 2000 tambah efek terbakar. Nah, ngapa bisa gitu? Macam mana cara kita manggilnya? Nah, ini seperti yang terlihat nih. Karakter game hero 1 nih untuk karakter game. Karakter game hero 2 untuk kesatria. Karakter game hero 3 untuk penyihir. Nah, dia tuh ini nih namanya metode upcasting. Jadi dengan satu karakter game nih kita bisa nambahkan apa ya, kelas atau job lah atau kerjaan deh. Coba kita buat kelas baru ya, kesatria, penyihir, barbarian kali. Boleh extend karakter game. Nggak harus rusak, nggak apa. Terus kita override. Nah, public void serang. Serang. Nah, kita SO
Apa? kurang kurang Mana? kurang kurang kali. Mana? Oh iya, sorry, lupa. Oke, tes. Oh, nah, barbarian. Barbarian, dia ngapa ya? Nyeruduk kali ya? Nyeruduk. Oke, terus berapa damage? 99 Plus plus efek stun. Oke, kurang kurang kali. bentar, ini kurang S. Karakter game, ini kakaknya besar. Dia besar. Nah, oh besar. Oke, nah macam mana cara kita manggilnya? Pertama kita buatkan hero-nya dulu. Karakter game hero 4. Tidak usah spasi. New barbarian. Oke. Kok hero 2 serangnya merah apa nih? Ini apa ya? Bentar. Ada yang salah nih. Oh, ini loh. Kurang Nah. Oke, nah terus kita buatkan pemanggilannya hero 4 titik serang. Nah, coba kita running. Oh, tapi sebelum itu kita ini dulu ya kali, tutup lo sebelum kita coba. Nah, ini untuk yang pertama kan. Nah, bisa lihat outputnya keluar semua kan. Padahal mereka ini cuman satu kelas atau satu variabel lah, karakter game. Nah, ini sekarang kita coba tambahkan yang hero 4. Coba buka, bisa? Jelas bisa. Nih, lihat barbarian, nyeruduk, damage plus efek stun. Jadi ini untuk yang override ini dipermudah karena dengan satu variabel ini kita bisa menambahkan banyak kelas baru tapi dengan satu variabel yang sama, yaitu karakter game. Ya mungkin penjelasan override dan overloading cukuplah sampai di situ. Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah polimorfisme dalam PBO memungkinkan objek atau metode memiliki banyak bentuk melalui dua teknik utama, overloading dan overriding. Overloading atau statis terjadi dalam satu kelas dengan nama metode sama namun parameter berbeda, memberikan fleksibilitas input. Overriding dinamis terjadi saat runtime melalui pewarisan, di mana metode kelas anak menimpa metode induk dengan tanda tangan yang sama persis. Untuk spesialisasi perilaku, menguasai kedua konsep ini menyederhanakan arsitektur kode, menghindari penggunaan if-else yang rumit, serta mendukung prinsip clean code untuk membangun aplikasi yang lebih fleksibel dan terstruktur. Nah, buat materi polimorfisme ini sudah selesai. Mungkin akan dilanjutkan dengan materi Kelas abstrak kelas dan abstrak. interface. Nah, sebelum itu kita akan lanjut ke video berikutnya. See you. See you.